Kalau kita melihat data Excel yang biasanya kita pelajari itu menampilkan banyak-banyak table. Nah, tapi kalau di sini kita akan menampilkan dalam bentuk visual, dalam bentuk grafik gitu dan sebagainya. Dia paham bagaimana cara mengoperasikan Excel-nya gitu. Bukan hanya harus di sekolah kejuruan yang bisnis, tapi yang teknik dan juga non-teknik. Misalkan yang untuk tata boga pun mereka juga akan pasti membutuhkan gitu. Teknis cara pembuatannya sudah kita berikan di dalam modul-modul kita di SQ Bisa Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, ketemu lagi dengan aku Kamaria di podcast ISQ Bisa Kerja, teman sukses kamu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu nih, salah satu pengisi modul di ISQ Bisa Kerja. Yuk kita langsung kenalan saja bersama Kak Dedi. Halo Kak Dedi. Halo Bu Maria. Harus Bu Maria atau Kak Maria ini? Kakak dong. Oh, Kak Maria. Iya. Di SQ Bisa Kerja semuanya kakak. Ya gitu ya. Kak Aturannya Mar. gitu ya Kak. Oh, kamar lah berarti ya Kak. Kamar ya. Oke. Apa kabar Kak Dedi? Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Oke, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk kesehariannya bekerja ya sebagai pengajar di Universitas Ari Ginanjar. Oke, nah jadi Kak Dedi ini adalah sebagai salah satu dosen gitu ya di Universitas Ari Ginanjar di Prodi Sistem Informasi. Seperti itu ya Kak ya? Benar. Oke Kak Dedi, hari ini nih kita akan ngobrol nih tentang modul ya Kak Dedi yang ada di ISQ Bisa Kerja. Ya. Oke, judulnya apa Kak Dedi? Handle dashboard Excel yang mana teman-teman bisa belajar mempelajari mengulik dari dasar penggunaan Microsoft Office Excel yang akan berguna untuk bagaimana cara kita mengolah data dan mempresentasikan data lebih simple gitu. Intinya seperti itu sih. Oke, intinya seperti itu ya. Sebenarnya kayak kalau kita ngulik nih ya, kalau misalkan ngomongin si dashboard Excel gitu ya, pain point yang banyak dihadapi oleh para pekerja terutama ya di kantoran itu adalah yaitu tadi menyediakan data secara visual gitu Ya, kan benar. menyediakan data secara visual yang menjadi salah satu kesulitan ya Kak Dedi ya, apalagi misalkan butuh untuk dipresentasikan gitu kan ya dalam waktu cepat gitu kan ya. Nah kadang-kadang kan kita juga nggak paham tuh ya gimana cara membuatnya seperti apa gitu ya dan bagaimananya gitu ya. Nah mungkin Kak Dedi bisa ngomong nih untuk dashboard Excel ini dari perspektif para pekerja ini kira-kira itu tingkat kebutuhannya itu seperti apa? Kalau dalam masa saat sekarang ini, di tahun sekarang ini, untuk kebutuhannya itu sangat-sangat dibutuhkan, gitu Kak Mar. Jadi, kalau kita melihat data Excel yang biasanya kita pelajari itu menampilkan banyak-banyak table. Nah, tapi kalau di sini kita akan menampilkan dalam bentuk visual, dalam bentuk grafik, gitu dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia itu lebih gampang memahami grafik atau gambar gitu. Ya Nah, gitu lebih gampang. sama halnya seperti kalau misalkan Kak Maria pergi ke puskesmas gitu. Nah, itu kan yang lebih mudah dipahami melihat gambar kunjungan pasien pada tahun 2023 gitu. Nah, kita melihat per bulan itu Januari, Februari sampai Desember. Betul. Itu kan akan mereka tampilkan dengan grafik. Betul. Orang umum akan mudah memahami dengan gambar. Nah, kalau kita berikan dalam bentuk tabel, orang akan malas untuk membaca dan memahaminya. Tapi kalau dalam bentuk gambar, dia akan sangat mudah untuk memahaminya dan di sana juga memberikan warna. Nah, manusia ketika melihat warna dia akan tertarik. Tapi kalau hanya melihat tabel saja itu pasti akan kesulitan gitu. Nah. Tadi aku pikir gini, manusia melihat gambar tertarik ya. Sama aku pikir tadi Kak Dedi mau bilang manusia melihat lawan jenis sudah tertarik ya. Ya. Serius banget ya Kak Dedi ya gitu coba ya. Gitu ya. Jadi kayak ke bawah serius nih aku ya lo ya Jar ya. Nah, Kak Dedi gitu kan ya balik lagi ya tadi. Jadi sebenarnya itu adalah visualisasi gitu ya disajikan dari dashboard Excel ini ternyata bisa membantu gitu kan ya orang untuk lebih memahami data gitu ya Kak Dedi ya. Dan itu kenapa data Excel ini juga sangat dibutuhkan gitu kan ya. Nah kalau menurut Kak Dedi sendiri gitu ya untuk terkait modul nih yang Kak Dedi bawakan gitu ya itu cocoknya buat kemana aja nih Kak Dedi gitu? Modul yang ada kita berikan di ISQ Bisa Kerja ini itu untuk semua kalangan. Semua kalangan ya. Bukan hanya untuk kalangan profesional tapi untuk
adik-adik atau teman-teman yang baru tamat sekolah tetapi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi agar bisa misalkan gini, akan bekerja di perusahaan retail yang lagi menjamur lah. Lagi menjamur gitu kan. Dia paham bagaimana cara mengoperasikan Excel-nya gitu. Nah, minimal itu dulu. Karena apa? Kalau misalkan dia menjadi kasir saja, dia tidak memahami pengoperasian komputer atau Excel yang karena kan laporannya nanti pasti akan berbasis ke Excel juga dong gitu. Di-convert ke Excel di-convert ke Excel dari laporan keuangan hariannya gitu. Nah, jadi itu sangat dibutuhkan Kak Maria gitu. Jadi tidak hanya untuk kalangan profesional, mungkin kalangan profesional untuk mengupgrade dari ilmu yang dia telah dapatkan sebelumnya. Tapi kalau untuk adik-adik yang akan bekerja karena dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan dia akan bekerja, ini sangat dibutuhkan. Minimal dia paham bagaimana cara pengoperasiannya gitu. Oke, boleh Kak mungkin dijelasin sedikit gitu ya kepada para audiens gitu ya. Apa saja sih Kak yang dipelajari dari modul yang Kak Dedi bawakan? Oke, nah jadi yang modul yang kita sediakan pada SQ Bisa Kerja untuk materi Excel ini dalam pembuatan dashboard itu kita memberikan dari dasar dulu. Dari dasar dulu, bagaimana cara menggunakan spreadsheet-nya tersebut. Nah, dari penggunaannya itu kita akan mengajarkan bahwa bagaimana cara menghitung penjumlahan lah, penjumlahan, pengurangan dan membuat rata-rata, sum, min, max, average seperti itu. Dan setelah itu kita baru akan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah satu modul-modul itu terselesaikan, baru kita masuk ke modul berikutnya. Nah, ada modul yang kita masuk setelah kita paham nih cara pengoperasian menghitungnya seperti apa, baru kita masuk ke satu kasus yang mana kasus itu kita akumulasikan untuk membuatnya menjadi suatu result yang menghasilkan satu data, yang mana di sana kita bisa menggunakan yaitu ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Bagaimana kita bisa mengambil data secara vertikal dan secara horizontal. Ya gitu. Nah, karena kenapa itu dikatakan vertikal dan horizontal? Karena di dalam Microsoft Office Excel itu kita membutuhkan sebenarnya dalam pengolahan tabel kita yang besar, kita membutuhkan data master untuk data panggilan kita. Data induknya lah seperti itu. Tapi apa sih gudang datanya? Jadi apa sih bedanya vertikal dan horizontal? Itu hanya bentuk tabel induknya saja. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Nah, setelah itu teman-teman paham, nah kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu materi bagaimana kita akan membuat dashboardnya itu sendiri. Tapi sebelum membuat dashboardnya itu kita akan membuatnya dalam data master kita, dan kita gunakan fungsinya itu yaitu fungsi pivot table. Nah, dari fungsi pivot table kita bisa mengambil data sesuai dengan keinginan kita, yang mana data itu nanti akan berfungsi untuk kita jadikan sebagai data panggilan kita dari dashboard kita. Karena di dalam dashboard ini nanti grafik-grafik itu bukan hanya stuck di satu gambar saja. Ketika kita akan dia fungsi pivot table itu kita bisa memfilternya menggunakan menu slicer. Nah, dari menu slicer itu kita akan bisa mengklik sesuai kebutuhan. Nah, ketika kita mengklik apa data yang kita inginkan, semua grafik data-data kita itu akan berubah secara otomatis. Nah, hal itulah yang dibutuhkan untuk perusahaan atau di tempat kerja ketika kita mempresentasikan hasil dari pekerjaan kita tersebut gitu. Oke, jadi visualisasi itu adalah hasil akhir ya, tetapi memang di dalam modul dashboard Excel ini diajarkan tuh mulai dari dasar ya, mulai dari penjumlahan, mulai dari penggabungan, VLOOKUP, HLOOKUP dan juga lain sebagainya ya. Gitu. Dan kita juga mengajarkan sebelum pembuatan dashboard itu memperkenalkan grafik-grafik yang ada di menu Excel itu. Yang line bar sampai maps itu kita akan mengajarkan, kita akan memberikan keterangan fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa saja agar tidak salah penempatan di dalam pengerjaannya gitu. Maksudnya tuh kayak setiap setiap apa tuh tadi namanya desain grafiknya ya? Iya. Line bar itu tadi termasuk apa? Dari grafs dari Excel-nya tersebut. Kan dia kalau di Excel ini aku tuh kayak model line bar-nya itu termasuk apa? Desain grafiknya ya? Desain grafiknya ya. Itu dikasih tahu juga, misalkan disesuaikan. Misalkan kalau misalkan kegunaan misalkan line bar untuk ini. Nah, gitu ya. Kalau untuk maps untuk ini gitu. Jadi kita jelaskan per modul. Per modul. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk ke yang dashboard tadi itu. Iya, misalkan kalau misalkan aku mau bikin laporan penjualan gitu. Nah, biasanya mungkin desain grafiknya tuh aku bisa pakai yang mana nih, yang gampang atau mudah dipahami kan gitu. Mungkin ya, seperti itu ya kayak. Oke, menarik ya gitu ya. Jadi
berat banget memang kalau pembahasannya gitu ya, apalagi yang bawainnya lebih berat lagi. Oh enggak ya, bercanda ya Kak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya itu mudah ya Kak ya gitu ya. Jadi Insya Allah. insya Allah gitu ya. Justru nanti dashboard Excel ini tuh kayak lebih memudahkan si pemangku kepentingan untuk ngebaca data gitu ya Kak ya gitu. Ya, jadi di modul kita itu kita mulainya dari tingkat bawah sampai hasil akhirnya pembuatan dashboard sederhana. Karena kan kita kan outputnya terbatas. itu ya? Ya, dashboardnya sederhana sih karena kita mengambil simple aja. Tapi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi teknis cara pembuatannya sudah kita berikan di dalam modul-modul kita di SQ Bisa Kerja. Wah keren nih. Jadi capaiannya jelas nih. Jadi capaian membeli modul dashboard Excel gitu kan ya. Jelas gitu ya bahwa nanti outputnya adalah user akan memahami bagaimana cara membuat mini dashboard atau dashboard yang sederhana. Iya. Kayak gitu ya Kak ya. Gitu. Okay. Nanti tinggal dikembangkan saja dengan kebutuhan di lapangan. Oke. Gitu. Kebutuhan di lapangan ya gitu. Kalau dari contoh yang dikasih gitu yang ada di modul atau di video itu lebih kemana Kak contohnya? Yang dipakai dashboardnya? Kemarin itu data yang kita berikan itu adalah contoh dari data perusahaan karyawan. Yang mana nanti di sana itu ada data yang kita berikan berapa sih yang tingkat pendidikannya, terus golongannya gitu. Simpel-simpel seperti itu aja sih gitu. Oh gitu, oke. Which is itu pasti dibutuhkan oleh tim HC gitu kan ya. Iya. Kalau datanya kayak gitu misalkan kan beda nih kan datanya, ini datanya atau enggak data penjualan gitu ya. Iya. Demografi dan segala macam gitu ya. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja ya. Jadi kalaupun kita melihat misalkan gini, Kamaria ingin mempunyai cabang perusahaan ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, kita ada di Excel itu ada yang maps-nya. Jadi kita akan bisa melihat gambaran tiket penjualan di masing-masing provinsi, ya. Nah, misalkan di Aceh gitu. Di Aceh berapa sih penjualannya? Kita akan memberikan gambarannya itu dalam bentuk maps, peta. Peta ya. Nanti di sana akan ditampilkan persenan penjualan. Nah, itu datanya dari apa, Pak? Datanya itu tetap dari pivot table tersebut. Nah, tapi kita presentasikan dalam bentuk maps-nya. Dalam bentuk peta. Gitu. Jadi intinya balik lagi kan, datanya kan dari si yang punya dari si yang menginput kan gitu ya. Iya. Terus kemudian tapi nanti kalau misalkan ini sampai bisa muncul map atau daerah penjualan tertinggi gitu ya, kebaca gitu ya dari hasil yang tapi digambarkan dalam bentuk peta, bukan grafik-grafikan gitu. Tapi dalam bentuk petanya gitu. Sebarannya ya. Intinya biar lebih interaktif saja sih laporan kita. Oke, lebih interaktif ya. Sebenarnya kalau lebih komunikatif kali ya. Iya, bahasanya mungkin gitu. Ya kan gitu ya, atau lebih mudah dipahami gitu ya bagi para pemangku kepentingan gitu ya Kak ya. Oke, untuk modulnya sendiri ada berapa video Kak Dedi? Modulnya kalau saya tidak salah ingat. Iya, tidak itu salah 12. Ingat. Oke, 12 video ya. 12 video ya gitu. Dan untuk mempelajari modulnya Kak Dedi gitu kan ya, perlu nggak sih khusus kita nyiapin misalkan bisa langsung praktek nggak sih pada saat nonton videonya Kak Dedi gitu? Bisa ya. Bisa. Gitu ya. Karena di setiap modul itu saya menjelaskan hanya beberapa menit teorinya, langsung masuk ke praktiknya. Jadi setiap modulnya itu istilahnya setengah-setengah praktik, teori, praktik gitu. Ya. Jadi jelas ya ketika selesai nonton videonya outputnya udah kelihatan ya. Ya, udah tahu cara menggunakannya gitu. Oke, menarik ya Kak Dedi ya. Wow, keren nih Kak Dedi ya gitu ya. Jadi tadi berarti di setiap video itu nanti ada prakteknya juga gitu kan ya, setelah dijelaskan terus kemudian latihan gitu kan ya. Terus kemudian juga sangat komunikatif nanti hasil dashboardnya gitu kan ya bisa digunakan gitu ya untuk pemangku kepentingan dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Dedi sendiri seberapa worth it nih orang untuk beli modulnya Kak Dedi? Sangat-sangat. Why? Ya karena apa? Kita memberikan dengan harga yang sangat terjangkau dan itu bisa digunakan bisa kita tonton atau kita ulang-ulang secara terus-menerus gitu. Nah, jadi sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman di luar sana untuk membelilah atau menggunakan modul dari SQ Bisa Kerja. Apapun lah itu modulnya gitu ya, Kak Maria ya. Jadi sangat-sangat
berkualitas lah modul-modul yang telah kita siapkan dari semua materi yang ada gitu. Nah, paling penting sih sebenarnya apa yang kita buat itu mampu menjawab kebutuhan. Iya, mampu kebutuhan dan juga mampu menjawab pain point sih. Iya. Apa yang dirasakan dari dari masyarakat gitu ya, terutama terkait dengan misalkan yang kaitannya langsung dengan modulnya KDD gitu kan ya. Biasanya sebenarnya problemnya apa sih yang dirasakan orang gitu ya ketika orang itu harus nampilin data dalam Excel gitu kan, nggak punya kapasitas, nggak punya knowledge lah gitu ya untuk bisa membuat report dalam bentuk dashboard gitu kan, dalam bentuk gambar kan gitu ya Kak ya gitu kan. Itu salah satu pain point, termasuk aku tuh itu pain point-nya aku loh gitu kan ya, ketika gitu kan tuh problemnya aku tapi aku butuh gitu. Ya nggak sih Kak gitu. Benar. Ya. Dan ini memang cocok gitu ya modulnya untuk bukan hanya profesional aja ya Kak. Malahan pelajar pun saya rasa butuh. Butuh ya? Why Kak? Pelajar. Karena pelajar itu juga saat sekarang ini kita melihat pelajaran, apalagi kalau sudah tingkat sekolah lanjutan tingkat atas, pelajarannya sudah yang mungkin dengan kita di tahun 10 tahun kebelakangan kita mungkin pelajarannya sudah berbeda dengan kita. Jadi untuk mereka sendiri juga sangat dibutuhkan, apalagi yang siswa yang aktif dengan organisasi di OSIS misalkan. Mereka akan membuat laporan nih. Nah, laporan dari kegiatan mereka ya mereka bisa menggunakan itu. Keren lagi ya. Iya, jadi bukan hanya untuk yang udah tamat sekolah, tapi yang masih sekolah pun sangat membutuhkan juga, saya rasa gitu. Iya, betul setuju. Apalagi kalau sekolah kejuruan Kak Dedi. Iya, sekolah kejuruan ya. Sekolah kejuruan apapun itu. Bukan hanya harus di sekolah kejuruan yang bisnis, tapi yang teknik dan juga non teknik. Misalkan yang untuk tata boga pun mereka juga akan pasti membutuhkan gitu. Mempresentasikan dari hasil penjualan masakan mereka gitu. Banyak lah gitu. Tinggal tergantung bagaimana kita menggunakan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari saja gitu. Betul ya, betul. Apalagi di dunia kerja ya, hidup berdampingan dengan Excel, dengan Microsoft Office ya dan lain sebagainya ya gitu. Benar. Nah, ini salah satu adalah cara ninja gitu ya untuk bisa membuat laporan dalam bentuk dashboard yang lebih komunikatif ya gitu ya. Dan tidak memakan biaya besar. Dan tidak memakan biaya besar ya, cuma 99.000 aja loh ya. Sudah gitu bisa ya. gitu. Udah bisa membeli modulnya KDD gitu ya dengan sekitar 12 video gitu ya. Dan hasil outputnya adalah bisa membuat dashboard sederhana. Keren ya. Keren sekali, Masya Allah ya Kak Dedi. Sebelum kita tutup podcast kita nih Kak Dedi ya, aku tuh pengen Kak Dedi ngomong nih ke para pengguna gitu ya. Kenapa mereka harus beli modulnya Kak Dedi? Silahkan. Oke. Untuk teman-teman, silakan ambil modul Microsoft Office Excel ini yang sangat berguna untuk kebutuhan teman-teman. Walaupun tidak di dunia kerja, tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Misal dengan teman-teman berdagang online atau berbisnis online untuk membuat laporan keuangan secara otomatis, kita bisa menggunakan ini. Jadi tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi semua kalangan sangat membutuhkan modul ini. Saya tunggu modulnya dan kita berjumpa di lain kesempatan. Oke, dan juga memang ketika membeli modul ya nanti untuk semua member tuh akan terinvite ke grup gitu kan ya, ke grup Telegram, dan nanti juga bisa berkonsultasi gitu langsung dengan Kak Dedi gitu ya, dan bisa mendapatkan mentoring juga melalui grup gitu ya. Wow, keren Kak Dedi. Semoga nanti modulnya laku keras ya. Amin gitu ya, sesuai dengan judul ya, handal dashboard gitu ya. Pendapatan omset meningkat ya. Wow, amin gitu ya. Karena kalaupun kita sebagai entrepreneur, ketika kita akan cari investor gitu kan, kita menyajikan data penjualan kita secara komunikatif gitu ya. Wow, itu juga akan membuat opportunity bisnis kita semakin besar. Gitu ya Kak Dedi ya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah ada di ujung acara, di penghujung acara itu ya, podcast aku bersama dengan Kak Dedi. Terima kasih banyak. Jadi kalau kalian mau beli modulnya Kak Dedi, langsung saja kunjungi website kita di isq-bisakerja.uag.ac.id. Jadi teman-teman bisa langsung aja beli dari situ. Dan jangan lupa nih follow Instagram ISQ Bisa Kerja untuk mendapatkan update informasi terkait konten podcast gitu ya, ataupun webinar trial class yang biasanya kita lakukan secara online dan gratis.
this. Oke, akhirnya aku Maria dan Dedi. pamit ya. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. ISQ Bisa Kerja, teman sukses kamu.